Viral di media sosial, video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma selutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi pemuda yang terjebak banjir bandang selama 7 jam di Aceh Tamiang. Ratusan kendaraan di Mandailing Natal diinapkan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Hasil tes DNA keluar, identitas kerangka yang ditemukan di Jembatan Cilalai Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat identik dengan almarhum Alvaro Kiano Nugroho. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali Ainews Sore hari ini dengan informasi jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh ambles pasca dihantam banjir bandang dan tanah longsor. Jalan ambles itu diduga karena kondisi tanah yang sangat labil dan diperparah dengan upaya penanganan banjir yang tidak tepat. Jalan pacuan kuda di Bener Meriah Aceh amblas. Jalan ini merupakan akses vital mobilisasi warga. Jalan amblas ini mengalami kerusakan setelah dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Jalan amblas terjadi saat petugas berupaya membuat parit guna mempercepat aliran air hujan di Jalan Pacuan Kuda Bener Meriah Aceh. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah baru. Alat berat yang menggali parit tidak memperhitungkan kondisi tanah yang ternyata struktur tanah di bawah lapisan aspal berpasir dan mudah tergerus. Akibatnya penumpang aspal melemah dan sebagian jalan mendadak amblas. Kejadian ini mengganggu arus kendaraan dan membuat warga khawatir karena jalan tersebut merupakan akses vital di wilayah tersebut. Warga berharap kerusakan jalan amblas segera diperbaiki agar aktivitas kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Bener Meriah Aceh, Ainews melaporkan. Sudah sepekan jalan provinsi menuju Singkil Aceh terputus akibat 2 jembatan ambles diterjang banjir. Warga menggunakan rakit buatan untuk menyeberangkan motor dengan tarif Rp20.000 sekali menyeberang. Akibat hantaman banjir, 2 jembatan roboh di Desa Gosong, Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil Aceh. Meski sudah sepekan jalan provinsi menuju Singkil terputus total, belum ada upaya membangun jembatan darurat. Hanya sepeda motor yang bisa melintas lewat titian darurat swadaya. Warga menggunakan rakit buatan menyeberangkan motor dengan tarif Rp20.000 sekali menyeberang. Warga juga mendesak segera dibangun jembatan darurat agar kendaraan pembawa logistik dan hasil pertanian bisa melintas. Dalam bencana kemarin jembatan ini juga terputus, kami akan segera dilaksanakan secepatnya supaya bisa kembali
aktivitas kami sehari-hari bisa berjalan lancar. Kondisi ini berbeda ketika banjir November 2016 lalu saat jalan provinsi di kawasan Ketapang Indah Singkil Utara putus. Kala itu bencana banjir juga dahsyat. Namun dalam rentang waktu 24 jam langsung dibangun jembatan darurat menggunakan batang kelapa. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte Anyus melaporkan. Pemirsa, evakuasi seorang pemuda yang terjebak banjir di sebuah tiang beton bangunan di Aceh Tamiang berlangsung dramatis. Dengan alat seadanya, warga berhasil mengevakuasi korban menggunakan sutas tali selama 7 jam. Video amatir merekam detik-detik penyelamatan seorang pemuda yang terjebak di derasnya arus banjir di Aceh Tamiang. Dapat. Sikit lagi. Ya Allah. Pegang kuat, pegang kuat. Dengan seutas tali sejumlah warga mencoba menolong korban. Momen mendebarkan terjadi saat tali yang dipegang korban tiba-tiba putus. Beruntung korban dapat berpegangan di sebuah tiang beton. Kita naik ke atas. Manjat terus. Pelan. Ya Allah, merinding adik bang. Dengan sekuat tenaga, korban kemudian naik ke tiang beton untuk menghindari arus air yang semakin tinggi. Pelan ya. Isinya. Ya. Isinya, ya. Naik ke atas, naik ke atas. Selama berjam-jam korban bertahan di atas tiang beton sambil menunggu bantuan pihak terkait. Nggak sanggup, udah pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bantuan yang tak kunjung datang membuat korban menggigil kedinginan hingga gemetar. Tengoklah, gemetar dia udah kan. Ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa ya Allah. Bismillah ya Allah, bisa Allah. Warga kemudian mencoba menyelamatkan korban dengan seutas tali. Dek, diikat dulu di badan. Iya, ikat dulu. Setelah tali berhasil diikat di tiang beton, dengan sisa-sisa tenaganya korban kemudian perlahan turun dan berpegangan di tali. Korban akhirnya dapat diselamatkan ke atap salah satu rumah warga. Keluarga korban menyampaikan rasa syukur karena korban berhasil dievakuasi dengan selamat meski memakan waktu cukup lama, yakni selama 7 jam. Ya Allah, 7 jam ya Allah, 7 jam dia. Astagfirullahaladzim, merinding ya Allah. Selanjutnya korban beristirahat di lantai atas salah satu rumah warga yang terkepung banjir. Tidur sana. Pemirsa, detik-detik haru pertemuan seorang anak dan ayahnya yang sempat hilang saat banjir menerjang Aceh Tamiang viral. Sang anak menangis saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki tanpa alas di tengah jalan. Viral di media sosial video detik-detik saat seorang anak bertemu ayahnya yang sempat hilang saat bencana banjir melanda Aceh Tamiang. Dengan menggunakan motor, sang anak menyusuri jalan untuk mencari ayahnya yang sempat hilang. Tak berapa lama kemudian, ia tak kuasa menahan air mata saat menemukan ayahnya sedang berjalan kaki di jalan. Pertemuan itu juga membuat ayahnya menangis karena sempat terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Udah makan? Ya Allah ya Rabbi. Maksa tadi hampir aja, cuma selutut. Dia dari mana? Dalam video itu juga terlihat ayahnya bersama beberapa orang baru mendapatkan bantuan berupa sembako. Hal ini membuat warganet terharu dan viral di media sosial. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pasca banjir yang menerjang Aceh Tamiang, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muhammad Alfi di Aceh Tamiang. Selamat sore, Alfi. Bagaimana situasi saat ini di Aceh Tamiang? Selamat sore. Perlu saya informasikan
di hari ke-8 pasca banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk hari ini, sejumlah petugas baik dari BRIMOB maupun TNI sudah mulai melakukan bersih-bersih sejumlah ruas jalan yang sebelumnya sempat tertutup oleh lumpur dari yang terbawa banjir. Selain itu juga untuk seluruh logistik bahan makanan, baik itu yang dari Kota Medan maupun dari daerah-daerah lainnya sudah bisa masuk ke wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, Alfi, kami mendapatkan informasi juga masih ada keluarga yang hilang dan yang saling mencari begitu. Bagaimana data yang Anda dapatkan terkait korban yang masih hilang saat ini? Baik. Kalau untuk data korban yang telah meninggal dunia, yang ditemukan meninggal dunia maksud saya, sampai hari ini yang sudah terdata itu ada 39 orang. Namun untuk data terkait orang hilang, dari posko darurat pengumpulan data yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang sendiri, belum ada laporan dari masyarakat yang melaporkan kehilangan keluarganya maupun rekan, begitu. Baik, untuk distribusi bantuan apa saja yang sudah bisa masuk ke sana? Kalau untuk distribusi bantuan sampai hari ini seluruhnya sudah bisa masuk, mulai dari logistik bahan makanan, BBM juga sudah mulai masuk, serta alat berat untuk membersihkan sisa-sisa lumpur yang sebelumnya menutupi seluruh bagian badan jalan yang ada di 12 kecamatan juga sudah mulai masuk. Baik, untuk kendaraan yang juga kemarin tersapu banjir, apakah sudah mulai dievakuasi di sana? Kalau untuk sejumlah kendaraan yang kemarin tersapu banjir, masyarakat secara pribadi, pemilik mobil melakukan evakuasi secara mandiri. Namun untuk dari petugas TNI, Polri maupun pemerintah sendiri sampai hari ini belum melakukan pembersihan. Baik. Walaupun itu dibersihkan, itu dilakukan secara mandiri oleh pemilik mobil masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Alfi melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, warga rela menginapkan kendaraan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasukan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari habis maghrib sampai ini sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah, Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? belum pulang dari Ditungguin ya? semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak, nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini Pak? Adalah seminggu habis banjir ini ya. Antrean kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Teluk Kabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya baru ditemukan pada hari Rabu dan belum teridentifikasi, serta lebih dari 80 orang lainnya belum ditemukan. Korban jiwa akibat banjir bandang, longsor, dan angin kencang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali bertambah menjadi 169 orang. 30 diantaranya ditemukan sepanjang Rabu dan belum teridentifikasi. Tim gabungan TNI Polri, relawan, serta masyarakat terus menemukan jenazah di berbagai titik terdampak. Petugas juga masih mencari 86 orang lainnya yang hilang. Kini bantuan mulai masuk ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolir,
Namun, masih ada 2 lokasi yang belum dapat dilalui kendaraan, yaitu Nagari Pagadih di Kecamatan Palupuah dan Nagari Sungai Landia di Kecamatan Ampek Goto. Untuk yang masih tertutup aksesnya adalah di daerah Palupo, ada daerah Pagadih, kemudian di 4 Koto itu ada daerah Sungai Landia. Dan alhamdulillah walaupun situasi masih tertutup, masih upaya untuk melakukan upaya membuka jalur di situ masih terus dilakukan kerjasama dari pemerintah daerah maupun dari TNI Polri untuk membuka jalur itu terus kita lakukan. Hingga Kamis pagi jumlah pengungsi mencapai 12.800 jiwa di 7 kecamatan. Sebagian besar pengungsi berasal dari wilayah yang masih tertutup material banjir bandang dan longsor. Data sementara 408 unit rumah rusak, termasuk rusak ringan, sedang hingga berat. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Aceh Utara kian memprihatinkan hingga membuat Bupati Aceh Utara Provinsi Aceh Ismail Ajalil menangis saat memberikan pernyataan menyerah dan ketidaksanggupannya. Kami segera kembali.